Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bupati Muna, Bapak LM Rusman Emba ST. Yang kami hormati Wakil Bupati Muna, Bapak Insinyur Haji Abdul Malik Bitu MSI. Yang kami hormati Asisten dan Kepala OPD Kabupaten Muna. Yang kami hormati unsur Tripika Kecamatan. Yang kami hormati Lurah dan Kepala Desa serta undangan yang sempat hadir hari ini. Acara Musrembang Kecamatan Watopute, Kontunaga, Lohia dan Duruka, Jumat 19 Maret 2021 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ibu Aksinawati SFF disilahkan untuk memimpin lagu. Kepada Bapak Dr. Andus Hayat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati sejenak, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu. Salawat dan salam yang ada di pilihanmu kami sampaikan. Berkat rahmat dan kasih sayangmu, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka musrembang serta bermunajat kepada
Ya Allah, satukanlah hati kami, setelah luruskanlah niat dan langkah kami. Semoga melalui musyawarah ini dapat melaksanakan tugas dan amanah kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia dan beruntung. Karuniakanlah kepada kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bukalah pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu rezeki kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mempersatukan, hilangkanlah rasa tabaruk dalam hati kami yang disebabkan oleh rasa kesombongan, merasa hebat sendiri dari hati tinggi serta permusuhan lainnya. Gantilah dengan rasa ubah mahaba dan mahaba. Jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuan dari kalbu yang Engkau rahmati, perpisahan dari tempat ini perpisahan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha dan Maha bijaksana, perbaikilah keadaan dunia kami ini, karena di sini tempat kami beramal dan berbuat baik. Mudahkan segala urusan kami, ridhoi segala niat dan cita-cita kami, tunaikanlah hajat kami, perbaiki pula keadaan akhirat kami, karena di sana tempat kami kembali untuk hanya. Beri keselamatan dalam hidup kami ini untuk melakukan yang terbaik. Mudahkan adalah zakatul maut akhir hidup kami ini dengan husnul khatimah. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Bapeda Kabupaten Muna kepada Bapak Dr. Anur Islamani, MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Muna, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Muna, yang terhormat Bapak Asisten 2 Setda Kabupaten Muna, yang terhormat Bapak-bapak Kepala OPD Kabupaten Muna, yang terhormat Camat Batu Putih, yang terhormat Camat Kontunaga, yang terhormat Camat Luya, yang terhormat Camat Buluka, yang terhormat Pak Kapolsek dan Pak Ramil, bapak-bapak para kepala desa dan lurah se-4 wilayah kecamatan ini, bapak-bapak peserta musrembang yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Syukur dan puji kita harus menurunkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat wilayah dan taufiknya juga lah sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bermusyawarah dalam hal perencanaan pembangunan di 4 wilayah ini di tahun 2022. Tema musrembang ini adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Bahwa salah satu upaya kita untuk memacu pembangunan ekonomi tidak ada lain itu adalah dengan kita memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah yang kita mau kembangkan ekonominya. Juga itu sarana dan prasarana itu juga cukup penting dalam hal melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang kedua yang saya katakan bahwa musrembang hari ini adalah lanjutan dari musrembang desa dan kelurahan yang telah bergulir kurang lebih sebulan yang lalu.
dalam hal perencanaan pembangunan kita memikirkan wilayah masing-masing. Para perencana yang ada di desa dan kecamatan berpikir bagaimana secara satu-satu memperhatikan pengembangan wilayah desa dan kelurahannya. Hari ini kita ditantang untuk memikirkan perencanaan pembangunan itu kaitannya dengan 4 wilayah kecamatan di tempat ini kita rencanakan. Memang kita sadari kemampuan keuangan kita sangat terbatas. Olehnya itu harapan kita dana desa harus dimaksimalkan untuk memacu pengembangan wilayah ini. Hal-hal yang sudah bisa ditangani oleh dana desa, mohon pengertian teman-teman yang ada di desa dan yang merencanakan itu tidak lagi dipaksakan untuk didanai dengan APBD, kecuali kegiatan-kegiatan yang tidak memungkinkan didanai dengan dana desa atau maunya itu aturan tidak memungkinkan, maka sudah pasti larinya adalah dihandle oleh APBD. Demikian juga APBD. Semua hal-hal yang bisa kita offer ke provinsi dan ke pusat juga kita tidak bersihkan di APBD, tetapi tetap kita harapkan sentuhan dari provinsi dan sentuhan dari pusat. Semua itu kita lakukan demi untuk efektifnya pendanaan yang kita miliki. Memang kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat penting itu harus diharapkan, dan inilah yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Jadi harapan-harapan itulah, itu sebenarnya kenapa perencanaan itu dilaksanakan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, karena semua kaitannya dengan dana yang kita miliki itu kita maksimalkan untuk membantu pengembangan pembangunan di wilayah kecamatan dan masing-masing. Demikian juga hal-hal yang dimungkinkan untuk didanai dengan dana pusat. Saya pikir semuanya hari inilah kita berpikir bersama bagaimana pengembangan 4 wilayah kecamatan ini bisa mendukung daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal-hal itulah yang kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, kami mohonkan Bapak Bupati Muna untuk membuka musyawarah ini dengan resmi sekaligus memberikan petunjuk dan saran kepada kita semua sehingga perencanaan pembangunan bisa maksimal. Demikian itu yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Muna sekaligus membuka secara resmi Musrepang Kecamatan hari ini, Bapak LM Yusmanipa SD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Muna, yang saya hormati Asisten 2, yang saya hormati para kepala PD, yang saya hormati Camat Watu Putih, Camat Kontunaga, Camat Luruga, Camat Lohia, yang saya hormati para kepala desa lurah, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama tentu satu kebahagiaan karena hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka silaturahim sekaligus dalam kegiatan Musrepang. Bapak Ibu sekalian, Musrepang adalah siklus tahunan yang hampir setiap tahun dilaksanakan dalam rangka menginput semua aspirasi-aspirasi masyarakat, kemudian diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tentu harapan kita bahwa apa yang dihasilkan di Musrepang tingkat kecamatan ini adalah hal yang sangat prioritas. Karena dalam rangka akselerasi pembangunan tentu
itu membutuhkan kerjasama kita semua ya. Sehingga sebentar mungkin ada, walaupun sudah dibahas dalam forum-forum musrembang desa itu, kita harapkan juga para tokoh-tokoh masyarakat, para pelaku kecamatan itu bisa memberikan informasi-informasi ya. Harapan kita bahwa di program-program kegiatan itu bisa menunjang program-program dalam rangka peningkatan ekonomi. Saya kira peraturan bupati sudah menunjukkan bahwa kita berharap dana desa bukan cuma sekedar membangun infrastruktur, tapi penekanannya pada peningkatan ekonomi ya. Itu peraturan bupati kemarin itu memuat bahwa 30-40% dana desa itu peruntukannya adalah dalam rangka menunjang pendapatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kami tentu di samping kegiatan atau program-program yang sifatnya menjadi visi besar kita, kami juga berharap bahwa ada keaktifan kita semua dalam rangka kita membangun Kabupaten Tunggal ya, karena mudah dibangun dengan kebersamaan. Komunikasi kami baik dengan kementerian maupun lewat dana APBD itu cukup maksimal. Insya Allah tahun depan juga di dalam porsi ini ada penambahan dana dalam rangka menunjang infrastruktur. Kemudian ada beberapa kegiatan kita berharap juga itu ada, kita sudah masukkan di Kementerian Perdagangan dalam rangka pengembangan industri yang kemarin menjadi ikon kita, yaitu sanitasi ya. Itu lagi kita kembangkan, mudah-mudahan juga ada program nasional bersama-sama di sini. Kemarin seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini ada tindakan. Tentu ini akan menjadi lapangan baru pekerjaan bagi masyarakat kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemarin kita baru saja menyelesaikan proses demokrasi ya. Proses demokrasi yang mulai ini itu menjadi pandangan semua orang, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi. Kita dianggap sangat rawan ya. Peringkat 1 di Sulawesi Selatan dianggap zona merah, termasuk di tingkat nasional kita itu zona dia masuk di peringkat ke-6. Tapi alhamdulillah atas bantuan Bapak Ibu sekalian untuk kerjasama kita semua, Muna tetap aman, damai, dan tentu ini akan menciptakan sesuatu yang sangat kondusif ya. Karena kalau kita cermati sebetulnya kenapa para investor tidak mau masuk ke zona itu tidak di dasarnya cuma satu, karena persoalan kondusivitas keamanan. Sehingga alhamdulillah kita ciptakan keamanan itu, kita berharap bahwa pembangunan itu bukan cuma dibimbing oleh APBD atau kegiatan-kegiatan yang dari masyarakat, juga kita berharap dari investor. Tentu ini akan menjadi langkah maju bagi pengembangan daerah yang kita cintai ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semuanya. Karena hari Jumat ini jadi mungkin kita percepat saja. Sebentar mungkin ada presentasi dari camat, dan kita berharap ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat, aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan baik pada aspek pelayanan maupun infrastruktur di Kabupaten Muna dalam rangka daerah kita bisa maju bersama. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang tingkat kecamatan Batu Putih, Duruka, Kabupaten Rohia, kami buka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan usulan prioritas kecamatan. Masing-masing camat disediakan waktu 5 menit. Pertama kami undang Camat Watowote, Bapak Ali Fakarahara SPMP, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bupati Muna, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Muna, yang saya hormati Pak Asisten 2, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala OPD Kabupaten Muna, yang kami hormati Bapak-bapak Kapolsek dan Ramil, yang kami hormati teman-teman camat, para kepala desa, lurah, tokoh masyarakat yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita berada di sini dalam rangka menyelenggarakan musrembang. Salam dan salam kita lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada kita semua senantiasa mendapat sahabat dari beliau. Bapak-bapak yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, usulan kami, jadi kami Pak sudah dalam usulan nanti kita serahkan. Saya kira saya persingkat saja ini Pak, bahwa semua yang kami sampaikan ini prioritas Pak. Insya Allah tidak banyak Pak, nanti setiap desa ini paling banyak 3, dan itu kita sudah berdasarkan prioritas. Iya Pak, jadi saya sampaikan saja Pak yang mungkin yang nomor 1 saja. Iya Pak, yang di Wali dan Watu Putih ini Pak, Wali dan Lapahan, itu yang paling mendesak sekarang ini Pak. Jalan yang dari Kelurahan Wali ini Pak yang menghubungkan ke Lapahan Pak, yang depan kelurahan itu sejak 4 tahun lalu kita Pak Bupati sudah sampaikan segera diaspal, tapi karena perawatan COVID ya Pak. Terus yang kedua untuk di Pak kali, alhamdulillah ini air bersihnya di Pak sudah dipakai dana desa Pak. Cuman permasalahan Pak sekarang itu Pak, itu mesin pembangkitnya itu Pak dimakai Pak. Ya, jadi itu jalannya rusak sekali. Itu saya saksikan tadi malam itu Pak, ini dia punya operator ini Pak, turun di sana jam 10 malam. Ya, dan itu jalannya sangat rusak. Tidak panjang Pak, cuma sekitar 800 meter. Kalau bisa ini diprioritaskan juga Pak. Ya. Terus yang berikutnya Pak di Wakalia jalan yang kita saksikan tadi Pak, itu sangat sudah rusak sekali. Terus mungkin yang paling penting juga kita di sini nih Pak, di Dana dan Lakapuro itu Pak, kita sudah punya izin perhutanan sosial sih Pak. Kurang lebih sekitar 300 hektar yang dipegang masyarakat sekarang 3 kelompok. Ya. Dan ini menyampaikan kepada saya, menyampaikan izinnya, kalau bisa kan saya komunikasikan kepada Kadis, insya Allah saya sampaikan Pak. Mungkin ada program-program yang bisa masuk Pak. Ya. Terus mungkin Pak, saya minta maaf ini Pak dalam penyelenggaranya begini Pak, karena ini memang kondisi situasinya. Kenapa kita lakukan begini Pak? Tahun-tahun sebelumnya ini Pak tidak begini Pak, ada kita punya apalagi pertemuan mulai kesedihan Pak. Tapi tahun kemarin roboh. Dan sekarang itu masih tercatat sebagai aset, tapi gedungnya sudah tidak ada Pak. Ya, kalau bisa juga ini Pak, yang gedung kesedihan Kelurahan Wali Kecamatan Batu Putih Pak, itu gedung yang sangat monumental, tapi sekarang gedungnya sudah tidak ada tinggal namanya. Kalau bisa boleh kesempatan ini kalau boleh jadi prioritas ini Pak, supaya para kegiatan berikutnya kita jangan berpanas-panas begini, kalau hujan berbasah-basah. Ya, saya kira itu saja. Saya kira begini Pak, teman-teman dari Kecamatan Batu Putih mungkin kalau yang sudah menyampaikan usulannya ke kita, saya kira kita sudah cover semua ini Pak. Dan semua prioritas, misalnya kayak SD ini Pak, ada SD yang sudah merokok juga nih Pak, di SD 8 ini Pak. Ya, nanti saya sampaikan nih Pak, nanti dengan fotonya disampaikan dia supaya nanti teman-teman bisa. Ya, saya kira itu. Lebih dan kurang saya minta maaf karena waktu. Sekali lagi terima kasih Pak atas Pak Bupati. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat ini Pak, sebetulnya satu hal Pak ya, bahwa kita di Kecamatan Batu Putih ini selama kepemimpinan Pak Bupati ini Pak, akhirnya warna itu sudah hilang. Ya. Kita sekarang kalau turun itu Pak, kita jemput kapal malam itu sungguh sudah tidak takut, biar saya dijemput jalan perumahan saya bisa Pak sekarang alhamdulillah. Tetapi harapan saya Pak, harapan kami masyarakat kalau bisa ini Pak dilanjutkan lagi sampai ya perang-perangnya ini, perang-perangnya ini dilanjutkan. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Kalau air bersih apa-apa juga kita wajib, tapi kita masih berharap mungkin turun dari konturan ini Pak. Ya. Saya kira itu. Terima kasih atas semua kehadirannya Pak Bupati yang kami hormati, Pak Wakil Bupati, Bapak-Bapak SKPD. Saya kira tidak ada hal yang kita dapat sampaikan selain saya memanjatkan puji syukur doa kepada Ilahi kami. Semoga apa yang Bapak-Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati semua yang hadir semua ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan usulan prioritas Kecamatan Koltunaga. Bapak Ani April SPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang berkah ini kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka merumuskan hal-hal yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengajak kepada kita semua tentunya untuk mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW
dan marilah kita senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan hidup. Insya Allah dengan demikian bisa kita selamat hidup di dunia, juga bisa kita selamat hidup di akhirat. Yang saya hormati Bapak Bupati Muna Laude Muhammad Rusman MST, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Muna Insinyur Haji Malik Bitu, yang saya hormati Bapak Asisten 2, yang saya hormati seluruh Kepala OPD, yang saya hormati Bapak Kapolsek, kemudian yang mewakili dan Ramil 01 Gatobu, yang kami hormati Watu Putih, dan tentunya yang kami hormati adalah seluruh Kepala Desa, Ketua BPD, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Tentang perumusan kami yang ada di Kecamatan Pontunaga yang akan kami usulkan adalah kami sudah susun dalam bentuk clipping, dan insya Allah sebentar hasilnya akan kami serahkan kepada pihak-pihak terkait, utamanya pada Bapeda. Namun pada kesempatan ini saya sedikit menguraikan bahwa alhamdulillah dan insya Allah untuk tahun ini merupakan impian seluruh masyarakat Kecamatan Pontunaga. Mudah-mudahan sekali lagi ini tidak mengalami hambatan, tetapi bahwa kami sebagai orang yang getol menyuarakan ini sampai sekarang, Pak Bupati, Pak Direktur PDAM kebetulan ada di sini, pipa kecil itu belum sampai depan rumah saya, hanya lewat-lewat begitu. Jadi saya sangat berharap bahwa saya juga butuh yang namanya sarana air bersih. Jadi memang pipa kecil itu kehadirannya di depan rumah saya mewakili Maboro, pertigaan Tugu Maboro Pasar, kemudian sampai di Desa Bumi itu belum dialiri oleh pipa kecil. Kemudian di sebelah kanannya arah-arah menuju Pontunaga itu sama sekali belum tertanam pipanya. Itu artinya bahwa belum cukup setengah sarana air bersih di Kecamatan Pontunaga akan dinikmati warga. Belum cukup setengah warga masyarakat Kecamatan Pontunaga tahun ini akan menikmati sarana air bersih, tetapi bahwa harus ada tambahan-tambahan anggaran untuk itu. Tentunya kami sangat berharap kepada Bapak Bupati Muna, kemudian pihak-pihak terkait untuk memperhatikan ini. Kemudian yang kedua, ada jalanan ini yang menghubungkan Kecamatan Watu Putih dan Kecamatan Pontunaga melalui Kelurahan Dana dan Desa Yapalano yang panjangnya kurang lebih 7 kilo 200 yang keadaannya sangat rusak parah. Di dalam itu Pak, ada desa yang namanya Desa Lapodidi, desa terjauh yang jangkauannya dari Kecamatan Pontunaga. Mudah-mudahan kami juga akan usulkan sebentar dan menjadi prioritas utama pihak kabupaten untuk dikerjakan pada tahun 2022. Kemudian yang selanjutnya, jalan penghubung Desa Bumi dengan Desa Saukagito. Aspalnya kurang lebih diaspal ya 6-7 tahun yang lalu dan kondisinya sekarang sangat rusak parah. Dan ini ramai, sangat ramai tingkat dilewati oleh masyarakat. Oleh itu sekali lagi kami sangat berharap untuk menjadi skala prioritas pada tahun 2022. Kemudian yang lainnya adalah di Desa Kecamatan Pontunaga, di Desa Masalili, itu adalah desa wisata, dan di sana juga itu ada jalanan yang kurang lebih 2 kilo 100, 1 kilo 200 yang memang lebarnya hanya sekitar 3 meter, sementara di ujung timurnya itu sudah 8 meter dan di ujung baratnya sudah 10 meter. Ya, jadi baratnya di ujung barat pembesaran, di ujung timur besar, kemudian di tengah-tengah itu kekecilan dan mengalami penyempitan jalan karena hampir aspalnya itu tergerus oleh air pada setiap tahunnya. Oleh itu saya sangat berharap mudah-mudahan ini juga kembali mendapatkan perhatian dari pihak terkait dan insya Allah bisa dikerja di tahun 2022. Kemudian tanah longsor yang ada di Lorong Saukagito yang menghubungkan Desa Bui dengan Desa Masalili. Di tengah-tengah itu juga banyak warga dan panjangnya mungkin kurang lebih 20 meteran. Aspalnya hampir terputus Pak. Mudah-mudahan sebentar kami akan foto kembali dan akan kami sertakan bukti supaya menjadi bahan pertimbangan kepada pihak terkait dalam merumuskan anggaran-anggaran yang menjadi skala prioritas di tahun 2021. Saya kira atas nama masyarakat Kecamatan Pontunaga melalui saya sebagai camat, kembali saya mengaturkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Bupati Muna dan Pak Wakil Bupati Muna atas perhatiannya kepada kami sebagai masyarakat Kecamatan Pontunaga. Karena biarpun bagaimana di antara sekian bupati yang telah memimpin Kabupaten Muna ini,
mulai dari Pak Ridwan, kemudian Pak Dokter, terakhir Pak Rusman ini sejak berdirinya Kecamatan Pontunaga, alhamdulillah nanti di tangan Pak Rusman ini baru skala pembangunannya akan meningkat secara drastis ini. Harapan kami tentunya Pak Bupati Muda tidak cukup menjadi bupati, akan tetapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada level yang berpoli. Dan ini tentunya bisa terwujud kecuali kita perjuangkan secara bersama-sama, utamanya orang-orang tua saya yang hadir di tempat ini pada hari yang berkah ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan usulan prioritas Kecamatan Lohia. Bapak MM Haidar Sosi Esos disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Bupati, yang terhormat Pak Wakil, yang saya hormati para asisten, para kepala PD, khusus sahabat saya Direktur PDAM, yang saya hormati sahabat-sahabat saya para camat, para kepala desa, yang saya hormati orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang mewakili desa dan kecamatannya masing-masing seperti pada kesempatan ini yang sangat hormati. Sebagai maula tentu tidak henti-hentinya kita mengajarkan puji dan syukur di mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu di tempat ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita diringankan langkah untuk hadir di tempat ini. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil, serta seluruh Kepala PD di mana pada 5 tahun terakhir ini wajah Kecamatan Lohia itu banyak berubah ya di tangan Bapak Kusmanema. Karena kalau bicara ke Kecamatan Lohia, saya kira dari kita lewat saja sudah kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk di tahun ini juga yang terakhir Bapak Bupati juga telah memberikan bantuan sanitasi 50 unit per desa sebanyak 5 desa di Kecamatan Lohia. Jadi kami sangat berterima kasih atas pembangunan-pembangunan yang ada di Kecamatan Lohia. Bicara usulan, kami di Kecamatan Lohia ini jumlah penduduknya nomor kedua setelah Tobu. Tapi jalanannya kemudian pemukiman penduduk masih berkisaran di jalan-jalan poros. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah agar desa-desa di Kecamatan Lohia ini diselamatkan. Karena kami yakin kalau jalan-jalan ini tidak dikembangkan, saya yakin dan percaya 10 tahun ke depan ini akan menjadi masalah di Kecamatan Lohia. Untuk itu di usulan prioritas kami tahun ini, kami berharap pemerintah daerah di tahun-tahun ke depan ada pengembangan infrastruktur jalan, pengembangan pembukaan jalan-jalan baru. Misalnya yang menjadi yang masuk di usulan kami itu jalan yang Bogori Manto 2, kemudian jalan akses Kodongnya Bangai, lalu Manto Buangkor ini kami berharap supaya ke depan desa dan di Kecamatan Lohia ini pengembangannya rumah-rumah itu tidak kelihatan seperti sekarang ini kelihatan kumuh, di mana rumah-rumah itu baku lapis antara di depan ada lagi lapis keduanya, ketiganya, sehingga kalau ada jalan-jalan ini saya kira masalah ini bisa terselesaikan. Kemudian usulan yang prioritas lain bahwa kami di Kecamatan Lohia, alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini Kecamatan Lohia menjadi juara umum MTQ. Jadi ini kenapa ini semua bisa terjadi, karena di Kecamatan Lohia itu ada namanya Kampung Quran. Alhamdulillah di tahun ini oleh Pak Bupati dikembangkan menjadi pesantren. Dan kemudian di Desa Mabolo ada Kampung Kaligrafi. Jadi kami berharap pembina Kampung Quran dan pembina Kampung Kaligrafi ini bisa dibantu oleh pemerintah daerah, di mana honor atau insentifnya itu bisa dimasukkan di anggaran pemerintah daerah, sehingga kerja-kerja mereka juga di tahun-tahun ke depan akan lebih maksimal. Saya kira kerjanya sudah terbukti dengan berebut juara umum, termasuk yang terakhir baru-baru di Pontu Babuna. Jadi untuk kaligrafi kami berharap juga termasuk pembangunan gedungnya. Ya, pembangunan gedungnya termasuk
infrastruktur air. Alhamdulillah selama ada kampung-kampung kita 4 desa di Kecamatan Lohia, Wara, Kodongnya, Mabul, yang Keburi, sepanjang ada itu kampung belum pernah dialiri air. Alhamdulillah di tahun ini sudah mulai ada titik terang, tinggal sambungan ke rumah-rumah warga. Saya kira ini lewat Direktur PDAM mungkin ini bisa dicarikan solusinya sehingga di tahun ini masyarakat Wara, Kodongnya, Uliang itu sudah bisa juga menikmati yang namanya air bersih. Jadi barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini Pak Bupati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan usulan prioritas Kecamatan Durudang, Bapak Herman SPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Pak Asisten, yang kami hormati para ketua Bupati, yang kami hormati teman-teman camat, yang kami hormati forum komunikasi Kecamatan Bupati, yang kami hormati para kepala desa juga serta para guru, para peserta pada siang ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita bisa diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan guna bersama-sama menyambut bersama di desa Bangkal Kecamatan Bupati. Singkat Pak Bupati kami sampaikan bahwa kami di Kecamatan Bupati ini telah melakukan usulan dan kami sudah catat di sini. Dan pada prinsipnya sebenarnya Kecamatan Bupati itu tanpa meminta Pak Bupati sudah pikirkan karena banyak kegiatan di luar dugaan kami tiba-tiba langsung muncul. Berarti Pak Bupati selalu memperhatikan kami. Dan di sini kegiatan kami adalah kami bagi dalam 2 item. Yang pertama kegiatan yang diprioritaskan desa. Yang pertama desa konsumen. Di dokumen yang kami tulis itu yang pertama usulan konsumen itu adalah perbaikan jalan desa Soekarno. Karena muslimannya yang kemarin di akhir tahun 2020, terus kami tulis di situ ternyata di akhir tahun Pak Bupati sudah jawab itu. Ini terima kasih Pak, luar biasa. Jadi untuk kesempatan ini, ya kegiatan ini kami langsung hilangkan. Hanya kami langsung usul bahwa yang diprioritaskan di desa Wonsume itu yaitu pengaspalan jalan poros Wonsume menuju desa Hulu. Ya, yang di pesantren itu sambil Pak. Terus yang kedua pembuatan tanggul. Yang ketiga pembuatan rumah sisipan. Ini untuk desa Wonsume. Terus yang berikut pembuatan sarana prasarana objek wisata Gua Lia Balano. Sepertinya ini sudah Pak Bupati sudah ada tim yang dibentuk untuk melihat ke sana. Yang berikut untuk desa Gune Balano. Desa Gune Balano ini yang pertama mereka usulkan pengaspalan jalan poros desa. Ini Pak, memang di RKPD kemarin ini muncul, tapi karena akibat corona sehingga di tahun kemarin tidak dilaksanakan, makanya pada kesempatan ini kami tawarkan kembali. Karena memang sudah berapa tahun itu sudah rusak parah jalan itu Pak. Dari tikus masuk sampai desa Gune Balano itu memang sudah sangat memprihatinkan. Yang berikut penataan kawasan kumuh rumah penduduk. Ya kami memang sadari bahwa teman-teman kami di sana itu rumahnya memang masih perlu perhatian. Yang berikut pengarahan lampu jalan PLTS. Ya karena memang
kurang, makanya teman-teman di sana mengusulkan pengadaan lampu jalan. Yang berikut pembangunan Masjid Gone Balano. Berikut pengaspalan jalan menuju mata air Lasunapa. Ini kan kemarin Pak baru dibuka, Pak Bupati juga tanpa ya kita minta, ternyata Pak Bupati telah buka itu, makanya harapannya teman-teman di sana supaya ditingkatkan Pak. Yang berikut pengaspalan jalan poros dari maaf ini usulan Lasunapa ini Pak, pengaspalan jalan menuju mata air Lasunapa. Ya itu kemarin itu Pak Wakil mungkin yang dulu di sana ada pembukaan futsal juga, jadi jalannya itu memang sudah memprihatinkan. Terus yang berikut pengaspalan jalan poros dari SDN 2 menuju Gayo. Dari jalan dari SD jalan poros itu pakai dalam itu memang sudah memprihatinkan itu Pak. Yang berikut pembangunan drainase pengendali banjir. Memang akhir-akhir ini untuk Perusuh Lasunapa itu mungkin ya kedalutan mungkin sudah itu Pak, makanya banjir di sana ya sangat memprihatinkan akhir-akhir ini. Yang berikut untuk Kelurahan Bapunto. Yang pertama itu mereka minta rehab gedung kantor. Memang gedung kantornya ini Pak sejak dibuat kemarin itu memang hari ini sudah kurang berpikir untuk digunakan. Yang berikut peningkatan pengaspalan jalan Lorong Yubu. Itu dari jalan masuk ke SMP 7 itu Pak memang sangat memprihatinkan. Terus yang berikut peningkatan pengaspalan jalan Lorong Tikus. Ya ini searah dengan apa yang disarankan oleh teman-teman dari Desa Gone Balano. Yang berikut pembangunan pasar kelurahan. Yang berikut pembangunan tanggul drainase lingkungan 1, 2, 3, 4. Yang berikut untuk Desa Lagasan peningkatan jalan lingkungan. Memang kemarin itu Pak jalan di dalam lingkaran Desa Lagasan itu memang sudah cukup parah Pak. Yang berikut pembuatan dan peningkatan deker. Yang berikut peningkatan jalan Lorong Setapak. Yang berikut pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Untuk Desa Banggai, prioritas pertama yang mereka usulkan pengaspalan jalan lingkar Desa Banggai. Ya memang saya sudah diterima juga ini Pak mungkin sudah rencanakan akan mendukung dalam waktu dekat. Yang berikut pembangunan jalan penetrasi Lamunsok. Yang berikut pengadaan lahan perkebunan umum. Yang berikut pengadaan lahan pembangunan wisata alam Nyekol lain. Yang berikut peremadaan Jambu Mente dan penanaman kelor. Ya kebetulan Pak Kadis pertanian kemarin sudah melakukan sosialisasi di wilayah ini. Yang berikut bantuan KUBE dan bantuan perumahan sosial. Yang berikut pembangunan lampu jalan. Untuk Kelurahan Palangga. Di Kelurahan Palangga prioritas pertama itu rehab kantor lurah. Yang kedua pembangunan rumah sisipan. Yang ketiga pengaspalan jalan lingkungan, jalan poros dari jalan poros ke Tungale Pak. Di sana itu ada beberapa warga yang tinggal di sana, terus cukup parah penduduk di sana Pak. Yang berikut pembangunan jalan lingkungan. Yang berikut pembangunan taluk di depan masjid. Yang berikut pembangunan deker. Ini pembangunan deker ini sudah 3 tahun kami usulkan tapi sampai hari ini belum bekerja. Yang satu itu pas di depan rumahnya Pak Paramisi. Ya karena kemarin itu sempat jadi pembicaraan juga di media sosial Pak, karena pas hujan aspalnya baru dibikin hujan ya karena harusnya ini hanya aspalnya tanggung di depan itu Pak. Nah terus yang satu di dekat SD Negeri 1 Duruka itu kalau hujan itu Pak di situ rawan, karena apalagi kalau anak-anak sekolah ya mungkin kondisi hari ini itu karena corona jadi mereka banyak belajar di rumah. Nah, terus yang berikut
pengerahan bantuan ternak sapi. Yang bagian B, prioritas kegiatan lintas kecamatan. Yang pertama, rehabilitasi total kantor kecamatan dan pembangunan aula kantor kecamatan. Yang berikut, pembangunan pagar keliling kantor kecamatan. Yang berikut, pembangunan pagar keliling SMP Negeri 1 Buruka. Ya. Yang berikut, pembangunan MCK semua SD yang ada di kecamatan Buruka. Yang berikut, penggunaan rumah sisipan bagi masyarakat tidak mampu. Yang berikut, pembangunan pasar kecamatan. Saya pikir Pak, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dialog akan dipandu oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna, Bapak Fajarudin Munanto STMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Muna, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Muna, serta semua peserta musrembang yang sama kami hormati. Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, perkenalkan kami untuk memandu lintas tanya jawab atau diskusi para musrembang kali ini. Mengingat waktu, sekarang persis 10.30. Sebelum saya mulai, mungkin Pak Ketua Beda kira-kira kita berhenti sampai jam berapa? Sampai jam 11 sampai setengah 12. Ya, karena waktu yang begitu sempit dan kami juga menghindari jangan sampai ada satu kecamatan yang mendominasi pertanyaan. Maka sesi pertama ini saya memberi kesempatan masing-masing kecamatan 2 penanya, ya, masing-masing kecamatan 2 penanya, dan kami harapkan pertanyaan itu di luar daripada yang telah berada dalam dokumen ini, ya, dan tolong nanti yang bertanya sebut namanya, kemudian berasal dari desa mana dari masyarakat tersebut. Baik, pada sesi pertama kami persilakan pertama dari tuan rumah Kecamatan Batu Putih. Siapa? Kecamatan Batu Putih yang pertama untuk bertanya. Oke, siapa? Ya, Pak Rudi, silakan. Saya tahu namanya, nomor apa Pak Rudi, saya tahu semua nih, Pak Rudi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rudi, dari Desa Lakapuro. Pertama saya ucapkan kredit positif buat Bupati Muna yang telah menyuguhkan salah satu program Desa Lakapuro dan Labaha. Kebetulan dari satu ini program itu adalah program Sandes. Dan alhamdulillah tim dari Balai telah turun di desa kami, Desa Lakapuro dan Labaha, untuk dilakukan verifikasi tentang program ini. Dan program ini sudah di desa-desa sudah berjalan, Pak. Harapan kami bagaimana kemudian tim selanjutnya untuk turun ke verifikasi, untuk karena di desa kami sudah ada data yang berhak mendapatkan program itu. Karena Kecamatan Batu Putih sesuai SK Bupati nomor 173 tahun 2020 bahwa Kecamatan Batu Putih, Desa Lakapuro dan Labaha berhak tak substantif. Dan syarat utama untuk mendapatkan program sanksinya adalah desa itu harus non substantif. Dan Desa Lakapuro dan Labaha merupakan salah satu zona merah, bukan zona kuning ataupun zona hijau. Jadi saya ngatur di sini, Pak. Jadi harapan kami semoga tim verifikasi selanjutnya untuk turun di Desa Lakapuro dan Labaha untuk memverifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan program SANES tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, ini mohon teman-teman OPD untuk
mencermati apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat untuk kecamatan ini. Berikutnya, kami persilakan Pak siapa tadi Pak Hanifa ya, siapa tadi? Ya, kami persilakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Wadiahu dari warga Kecamatan Batu Putih. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Muna yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta muslimah yang sama kami hormati. Saya langsung saja ini Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi itu prioritas. Tapi ada tambahan yang prioritas karena ini menyangkut masalah orang banyak. Maka barangkali ini penting juga Pak. Persoalan jalanan yang masuk di pasar, baik yang masuk maupun yang keluar. Karena kalau musim hujan, setengah mati orang yang masuk di kanan sana. Karena itu adalah bagian dari sumber APBD Kabupaten Muna. Oleh sebab itu kami sangat berharap agar jalanan yang masuk dan keluar untuk di Kelurahan Danau, Pasar Kelurahan Danau, kiranya itu juga sangat prioritas. Terima kasih, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan dari Kecamatan Buruka. 2 pertanyaan. Silakan. Silakan. Nama dan desa. Terima kasih. Nama saya Asma Rasdi. Ulang namanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dari kepada saya. Nama saya Rasdi. Saya dari Desa Sunapa, masih sebagai Ketua BPD Desa Sunapa. Jadi mungkin tadi sama saya yang terhormat Pak Bupati Muna, Pak Wakil Bupati Muna, SKPD, OPD, seluruh masyarakat yang terundang pada hari ini. Salam saya Pak, tadi usulan dari Pak usulan dari Kecamatan Buruka sudah dibacakan oleh Kecamatan Buruka. Ada teman sedikit Pak Desa Sunapa. Jadi khusus Desa Sunapa Pak, dari dusun 4 itu ada keinginan saya jalan lingkar yang menyambungkan 3 desa, yaitu Desa Sunapa, Desa Wakunto, Desa Udibalano. Desa Udibalano sekarang sudah menunggu tahunya sudah menunggu di perbatasan perkalian. Jadi tinggal Sunapa untuk menyambungkan dari Desa Sunapa ke jalan lingkar ke Desa Udibalano dan ke Wakunto. Yang kedua Bupati, kenapa saya minta seperti itu, karena jujur ini kondisi di dusun 4 lain di Sunapa, mereka kasihan mau beli rumah, tapi lagi-lagi karena mereka tidak punya kita, punya lahan. Jadi desa lingkaran tujuan lingkaran jalan lingkar itu untuk supaya ke depan masyarakat bisa ditimbun dan dibangun rumah. Saya kira itu Pak Bupati. Yang kedua, persoalan tadi ada usulan tadi dari Desa Sunapa tidak dimasukkan masalah tanggul jalan tanggul. Ada jalan itu di Desa Sunapa Tegai. Sekarang kalau banjir, kalau hujan dia sudah terlalu banjir. Yaitu terletak di Dusun 4 sebelum masuk di Dusun 4 pas ada sumber bor itu penurunan di situ ada sekitar 300 meter. Karena tempat hujan aspal dia gampang jatuh. Jadi sebelum terjadi bencana kita cegah memang. Saya kira itu. Yang ketiga dengan persoalan tadi tidak masuk jalan pengaspalan dari dusun Matair hutan mangrove yang sambungan antara Rohia dengan Desa Sunapa. Saya kira itu. Terima kasih. Berikutnya untuk Kecamatan Buruka, tolong singkat ya, singkat dan padat. Ya, ayo kali. Nama dan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang diberikan kepada saya. Tadi sudah diberikan oleh Pak Camat Buruka bahwa Namanya Pak, nama nama Angkarain berasal dari Desa Musuh. Jadi pada kesempatan ini saya hanya
apa yang menjadi apa semacam komitmen kami musyawarah di puncak pesantren. Nah ini saja Pak yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini. Jadi ini mudah-mudahan Pak Bupati tidak mengingat komitmen hari itu. Jadi musyawarah dan di dekat pesantren itu Pak untuk tempat para ulama santri dan warga di sekitar museum itu. Terima kasih dan mudah-mudahan hari ini bisa terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan kepada Kecamatan Lonia untuk penanya 2 orang. Waktu semakin dekat selesai kita ini, jadi tolong dipersilakan pertanyaannya. Ayo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muri Bihara, Kepala Desa Mandogua. Jadi barangkali singkat saja saya langsung. Yang pertama, pembangunan drainase di Desa Mandogua. Jadi saya bikin gambaran barangkali tahun kemarin memang ada pengaspalan menuju Lubang Loke. Itu setelah pengaspalan pas hujan badan jalannya hancur gara-gara dibawa banjir. Makanya di usulan prioritas Desa Mandogua itu kami sudah masukkan dan mudah-mudahan tahun ini bisa masuk. Kalau bisa sekurang-kurangnya tahun 2022. Karena biar bagaimanapun juga sekarang ini musim hujan belum berakhir. Saya ingin percaya bahwa ketika misalkan hujan berikutnya jalanan itu tidak ada gunanya kalau misalkan diaspal terus, lebih bagus dibangunkan drainase. Dan yang kemudian di dekat perbatasan Mandogua sampai perapatan keseluruhan itu sudah dari perbatasan Waara dari sampai perapatan Desa Mandogua Brigit. Di situ sudah ada pelebaran rencana pelebaran jalan. Jadi pada saat itu pelebaran jalan tapi selokannya belum dibangunkan sampai sekarang. Jadi harapan kami bahwa ketika misalkan ada program-program itu dan itu kita sudah masukkan juga. Jadi Desa Mandogua itu saya masukkan sepanjang 3 km untuk pembangunan drainase. Jadi mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan itu bisa menjadi prioritas untuk pembangunan di Kabupaten ini. Dan yang kemudian yang menjadi prioritas juga kepada barangkali di seluruh masyarakat Kecamatan Lohia khususnya untuk pegawai Sara, mohon dinaikkan sedikit dia punya honor. Dan itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Lohia. Tolong sekali lagi yang sudah dimuat dalam dokumen ini jangan diulang lagi. Ya, tolong yang belum, yang prinsip dan belum. Baik, silakan. Ibu ya, silakan Ibu. Nama dan desa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama bersedia kepada Puskesmas Waara. Usulan kami untuk di Puskesmas Waara yaitu yang pertama pengadaan ruangan atau gedung persalinan, yang kedua pagar di bagian depan, terus mobil ambulans sama ruangan pendaftaran dan rekam medik, terus dengan tenaga honor farmasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Kecamatan Totonaga, kami persilakan. Baik, Bapak yang berikutnya, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang
Saya sebenarnya yang terhormat Bupati bersama wakilnya, kemudian semua yang menghadap ke selatan ya Bu, yang menghadap ke utara. Hari ini saya kalau bisa Pak, nama saya Elim Nasiri, Ketua BPD di Masal ini. Kalau bisa kita punya balai desa yang kantor desa, kelihatannya sebagus. Kalau bisa itu kalau bisa dipikirkan itu Pak. Kemudian lorong Tunasbar Karang Taruna di samping kantor desa sudah hampir 40 tahun mengantri. Sampai hari ini belum teraspal. Kebetulan di belakang ada sarana olahraga dan direncanakan juga sarana olahraga, ada lokasi pengguran di belakang. Jadi barangkali ya alangkah patutnya juga kalau jalan polis biasa masuk ke Samatus itu sudah teraspal kan bagus. Jadi ada kegiatan olahraga, mungkin proyek yang masuk di sana juga. Jadi hanya itu alih yang kami usulkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih Ketua saya. Selanjutnya, ya Pak. Nama dan desa. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Sapi Nurwan, Ketua BPD Desa Nampuliti. Kali ini usulan Khalifah hanya mempertajam kembali apa yang menjadi bahasanya pertemuan kami tadi. Penantian panjang kami itu Pak, jalan poros desa Dana Lapun Tigan Balang kurang lebih 12 tahun. Kalau bisa Pak tahun ini, tidak jangan tahun 2022 Pak. Penantian panjang kami. Dan alhamdulillah kami berhasil di tahun kemarin, di tahun ini, jadi saya kira itu menjadi prioritas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 8 pertanyaan dari Kecamatan Putih. Pertama dari Kecamatan Putih, yaitu terkait dengan sanes, sanitasi operasional ini. Nanti juga mungkin teman-teman dari KPI untuk menjawab terkait dengan pertanyaan dari masyarakat 4 kecamatan ini. Kemudian Pak Afu, yaitu pasar anak, itu meminta untuk di aspal dan rusak. Selanjutnya itu Danohia dan juga Pak Desa Nombor 2 terkait dengan drainase di Desa Nombor 2. Kemudian Pak Nombor 2 terima kasih. Pertama untuk bukti. Jadi mungkin pertama tadi tahun ini sudah dianggarkan 5 miliar. Apakah pembangunan desa ini termasuk pengusulan supaya ini cuma di provinsi atau di dusun karena 5 hektar itu lebih. Kemudian kecamatan itu akan dibangun di situ semacam pramuka, untuk kamar pramuka ya, sekaligus taman kota. Kemudian kedua, saya kira memang Pak tahun depan itu kita presentasi pada pengumuman sama seperti di Kabupaten Bukit. Saya kira di semua kecamatan itu kita berhasil gedung pertemuan atau gedung serbaguna 5 miliar Pak, tiap tahun kira-kira. Jadi tiap kecamatan 5 miliar. Tentunya satu. Kemudian ketiga, di jalan ini sudah kena BPD Pak. Pertama jalan di pasar, jalan pasar. Ada 2 ini. Jalan lorong pasar atau BPD 15 juta dan jalan lingkungan kelurahan Dana 14 juta. Dan diberikan termasuk yang kembali dia Barano Kodini Dana itu sudah dianggarkan 7 miliar. Alhamdulillah. 7 miliar.
Jalan lingkar itu sudah ada jalan lingkar nasional ke Bukit 3 miliar. Tahun ini 2021 sudah terlihat itu. Dan Luhur Pak Desa Madura itu transaksi juga sediakan tahun ini, mudah-mudahan dalam beberapa bulan sudah bisa dipegang itu 500 juta untuk umum. Termasuk menurut pegawai sarana 350 kita naikkan 500 karena kondisi itu juga. Jadi nanti kita bermohon kepada pegawai sarana untuk masyarakat karena kondisi COVID sehingga kita bisa bagi kita sampai 1 juta per pegawai sarana. Kemudian mengenai usaha di pesantren, saya kira memang ada sedikit informasinya. Di dulu Pak khususnya bagian atas Gosok itu ada makamnya Sayyidina Rabbah, ya. Itu berdasarkan penelitian hikmah sehingga memang perlu kita buat usaha di situ. Mudah-mudahan ada pada saat kemudian kita perjuangkan ya, insyaallah ya. Kemudian mengenai jalan di masa ini terkhusus balai desa juga bisa mempergunakan balai desa. Tinggal kita pagi sana ya, nanti Pak Camat distribusikan untuk bangun balai desa yang bagus. Teman jalannya saya kira insyaallah tahun 2022 kita prioritaskan ke jalan. Ya saya kira itu mungkin ada tambahan dari dinas. Ya puskesmas. Untuk menanggapi pertanyaan ketua puskesmas ini, kalau untuk penambahan ruang bersalin, mungkin biar tahun ini kita bisa kerjakan melalui dana kapitasi puskesmas. Dan silakan ketua puskesmas merencanakan dibangun di melalui rekening puskesmas. Kemudian untuk rehabilitasi pagar atau pemagaran puskesmas dan mobil ambulans, saya kira ini dalam menjadi prioritas. Memang ada mobil ambulans yang puskesmas baru, tapi pemerintah kabupaten mulai bahwa setiap kecamatan itu ada mobil operasional puskesmas dan ada mobil jenazah, sehingga nanti warga kalau mau berangkat ke kubur tidak perlu harus dipikul tapi dikasih mobil begitu saja. Setiap puskesmas nanti setiap kecamatan, dan ini kita sudah lakukan. Insyaallah tahun depan yang jenazah yang ada di sana juga bisa mobil. Terima kasih. Yang ini Pak Bupati, izin saya Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati, Pak Wakili, dan para camat, para desa, lalu seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama saya ingin sampaikan, karena tidak ada yang kita kumpulkan di semua kegiatan perekonomian dari nanti dalam pengembangan kelor. Saya mau sampaikan di sini bahwa pertama kecamatan Batu Putih ini terluas ketiga kabupaten Lima untuk pengembangan jagung yang diberikan. Jadi ini memang support program Bupati dalam membangun pabrik jagung. Dan dalam program pabrik jagung ini jagungnya akan kita pasangin kelas. Apa itu kelasnya? Nanti jagung untuk food, untuk makanan. Karena produksi itu jagung namanya. Yang kedua, saya ingin sampaikan sebentar ini memang para camat sebentar ikut Zoom meeting dengan eksportir kelor, daun pepaya, bunga pepaya, daun pisang. Mohon ini pertemuan kedua. Jadi kemudian tidak menggunakan bukan kimia atau biasa bukan pupuk organik atau pupuk anorganik. Saya berharap ini menjadi gerakan kita karena kita ditunggu untuk ekspor baru diberi sedikit penguatannya tapi harus kita mulai karena setiap perjalanan harus dimulai titik nol. Karena itu saya berharap ini Bapak Ibu sekalian karena saya proses berupa
Watu Putih, Tontunaga, Tungkuno, ini daerah berbukit yang sangat baik untuk pengembangan tanaman ini dan kaya berkembangnya. Sekali ini yang akan saya sampaikan, sekali saya ingatkan jam 3 sebentar kita akan zoom meeting dengan eksportirnya bersama dengan menggunakan Garuda. Saya dengar informasi Bupati yang ada pertemuan hari Senin dengan perusahaan Citylink ya, Citylink kita berharap Citylink bisa buka kargo untuk layanan kita supaya ekspor untuk angkutan kita punya layanan tidak lagi dengan angkutan laut tapi harus angkutan di darat supaya lebih cepat sampai. Karena kalau ini ekspornya diminta untuk Singapura dan Belanda, berharap dalam tempoh 24 jam sudah sampai di sana. Sekira demikian itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan distribusi air bersih di wilayah Kabupaten Tenaga, di mana sepanjang wilayah terbangun, namun memang kondisi pipa bersih atau pipa pembagi ke rumah-rumah masyarakat itu masih dalam kondisi terbatas, sehingga pipa pembaginya itu baru melintasi Tugu Bodo ke Tugu Ara, sehingga mungkin di seputaran wilayah itulah yang kami bisa sampaikan semua untuk beberapa warga. Dan insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan BPMD untuk menggunakan dana desa PDM sebagai teknis untuk melaksanakan itu, dan insya Allah tahun ini bisa tuntas semuanya. Terkait dengan Kecamatan Watu Putih, kondisi air bersih kita baru bisa melayani wilayah sana, ya, karena pipa tesernya baru tiba di ujung Desa Pangkali, wilayah RK Kuruma. Kami sudah hitung dari Kuruma ke Tugu Watu Putih untuk pipa pembaginya itu sepanjang 3.600 meter, dan itu kami sudah usulkan mudah-mudahan bisa masuk. Nah, kalau pipa tersier atau pembaginya itu sudah tersambung, maka kami akan menyambungkan juga ke rumah-rumah warga. Saya kira kondisi itu yang ada di wilayah Kecamatan Watu Putih dan Tontunaga serta Luhia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, teman-teman OPD, saya menyambung apa yang disampaikan Pak Direktur PDAM. Informasi kepada para camat juga bahwa komitmen kami dengan PDAM, semua desa yang sudah dilewati SPAM dan sudah ada pipa tersiernya, maka sambungan rumah-rumah itu adalah menjadi kewajiban desa melalui dana desa. Dan kemarin saya sudah memanggil 12 desa, memanggil 12 kepala desa, dan tentunya saya juga minta dukungan para camat bahwa 12 desa yang sudah dilewati pipa tersier itu, sambungan rumahnya akan langsung didanai oleh dana desa, dan mungkin secara teknis itu akan diverifikasi langsung oleh PDAM. Ya, jadi kami hanya menyiapkan anggaran melalui dana desa, dan teknisnya kami sudah sampaikan kepada kepala desa berkoordinasi dengan camat, itu langsung berurusan dengan PDAM, supaya benar-benar begitu disambungkan ke rumah, terutama warga-warga yang betul-betul sangat membutuhkan dana desa, apalagi yang sudah nenek-nenek, sudah kakek yang biasanya cuma tiba air, itu disambungkan itu, supaya dana desa sudah temuan. Kemudian nanti musrembang kabupaten di atas KPD, nanti mungkin di sana bisa sampai camatnya dengan keputusan dari masing-masing kecamatan, nanti disampaikan ketika musrembang tingkat kabupaten, ya. Jadi kalau waktu ini kemudian Pak Bupati juga ada kegiatan lagi, saya kira diskusi kita kami akhiri. Nah, mungkin sebelum mungkin ada Pak Wakil untuk memberikan, ya, dia akan membukakan kepada Pak Wakil. Ini saya minta orang membangun rumah macam-macam itu bergantung dengan pinggir jalan. Kalau tadi kalau pinggir jalan yang paling
untuk ikut ya supaya lagi karena airport kita berjalannya begini supaya kita kalau mau dapat antara ke Jeddah itu saja. Baik, terima kasih Pak Wakil. Selanjutnya kami kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.